Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu hari ini, tolong kami untuk dapat merenungkan, menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Seringkali kita terjebak pada penyesalan masa lalu dan berkata, kalau saja dulu saya mengambil keputusan lain, tentu hidup saya tidak seperti sekarang. Ada yang bahkan memiliki akar pahit dan berkata, kalau saja dulu saya menikah dengan pacar saya, pasti hidup saya tidak sesulit dengan pasangan saya sekarang. Di tengah cara pandang seperti ini, Kejadian 45 menampilkan sosok Yusuf yang tidak lagi mempermasalahkan tindakan jahat saudara-saudaranya di masa lalu, melainkan melihat semuanya dalam terang rencana Allah yang lebih besar. Artinya, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak pernah lepas dari rencana dan campur tangannya. Seperti firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kejadian 45 adalah satu puncak paling menyentuh dalam seluruh kitab Kejadian. Ketika Yusuf akhirnya tidak lagi sanggup menahan diri dan menyatakan jati dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah proses panjang pengujian dan pergumulan batin, tirai penyamaran itu dibuka dan tersingkap bukanlah wajah seorang penguasa yang pendendam, melainkan seorang saudara yang hancur hati oleh rindu dan kasih. Tangis Yusuf yang keras sampai terdengar ke istana Firaun. Ini menunjukkan bahwa pemulihan sejati sering lahir dari air mata yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Nasihat rohani mendalam dari pasal ini tampak ketika Yusuf berkata, bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Ia tidak menutup mata terhadap dosa saudara-saudaranya, tetapi memilih membaca seluruh sejarah pahitnya dalam kerangka pemeliharaan Allah. Allah mengutus aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Dengan cara pandang ini, Yusuf menolong kita belajar melepaskan penyesalan yang mengikat dan mulai melihat masa lalu, bahkan yang paling kelam, sebagai lahan di mana tangan Allah diam-diam bekerja untuk menghadirkan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau merancang kehidupan kami indah di hadapan-Mu. Dan rancangan-Mu itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Agar kami dapat melihat hari depan yang penuh harapan yang Kau sediakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, manusia mereka-rekakan yang jahat kepada kami. Tetapi pada akhirnya rencana dan kuasa-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menyikapi kehidupan kami apapun adanya sebagai bagian dari proses dan rencana Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.